Wajib atas perempuan muslim untuk belajar masalah urusan haid, nifas dan istihadah. Wajib hukumnya dia belajar. Cara dia belajarnya, pertama dari lakinya. Kalau ada lakinya dan lakinya siap ngajarin, maka dia enggak keluar rumah. Lakinya yang keluar nyari, ajarin sama bininya. Tapi bila lakinya enggak ngajarin, wajib dia keluar rumah nyari majlis taklim yang menerangkan tentang haid, nifas dan istihadah. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana waghfir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati. Wa yahrumu bihi, dan haram dengan sebab haid, oleh sesuatu yang haram dengan sebab junub. Wa mubasyaratu ma baina surratiha wa rukbatiha, dan bersentuhan kulit barang yang antara pusarnya perempuan dan lututnya. Waqila, dan ada pendapat, la yahrumu ghairul waqti, tidak haram oleh selain bersetubuh. Wakhtarahun Nawawiyu fit tahqiqi, dan memilih akan ini pendapat oleh Imam Nawawi di dalam kitab tahqiqnya, li khabari muslimin, karena ada hadis riwayat Imam Muslim, isna'u kulla syai'in illan nikah, lakukan olehmu akan segala sesuatu kecuali bersetubuh. Wa idan qata'a damuha halalaha qabla al-ghusli saumun, apabila telah putus oleh darahnya perempuan, darah haidnya, maka boleh bagi perempuan itu sebelum mandi oleh berpuasa. La wat'un, tidak bersetubuh. Khilafan lima bahasahul allamatu Al-Jalalus Suyutiyu rahimahullah, berbeda pendapat bagi apa yang dibahas oleh orang yang sangat alim, Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kajian kita akan membahas tentang hal-hal apa yang dilarang ketika perempuan itu sedang mens. Karena kalau berbicara kajian mens, maka kita di antara yang dibedah hal-hal apa yang dilarang oleh agama untuk dilakukan oleh orang yang sedang mens. Kita jangan bertanya hal-hal apa yang boleh dilakukan, terlalu banyak. Maka ambil yang mudah untuk diingat. Jadi kalau sedang mens, ibu-ibu, apa yang agama tidak boleh kerjakan?
Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati. Perempuan yang sedang men, karena dia datang bulan itu, yang diharamkan itu banyak. Di antaranya apa saja yang dilarang bagi orang yang junub, itu juga dilarang bagi orang yang mens. Berhenti dulu, Pak. Ngaji dulu, Pak. Gedean ini, Pak. Ganjarannya. Jadi ada hal yang dilarang bagi orang menstu. Pertama, apa saja yang orang junub dilarang, itu juga dilarang kepada dia, perempuan yang men. Jumlahnya ada 8 yang dilarang orang junub itu. Jadi singkatnya, yang dilarang sama orang junub dilarang juga sama orang mens. Cuman ada tambahan, gitu aja. Apa tuh orang men? Satu, dilarang sholat, haram. Orang yang mens itu dilarang dia sholat. Di dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, di dalam kitab Sahihul Bukhari, juga Imam Muslim, di dalam kitab Sahih Muslimnya meriwayatkan hadis, kata Nabi, idza aqbalatil haidatu fada'is salata. Apabila mendatang, tinggalkan olehmu solat. Maknanya haram solat, haram, ndak boleh. Kalau dia mens, solat ndak boleh. Itu satu, ndak boleh solat. Dilarang oleh agama. Lalu kalau sampai ada perempuan maksa sesudah suci diqadha, bagaimana ini? Tapi jarang ibu-ibu kita kalau sampai begitu. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang boleh saja, ada yang bilang tidak boleh, haram, begitu. Kedua, orang mento solat ini solat apa saja. Mau solat fardu dilarang, mau solat sunat juga dilarang. Solat fardunya mau fardu ain kayak 5 waktu dilarang. Mau solat fardunya fardu kifayah kayak solat jenazah juga dilarang. Pokoknya solat dengan aneka macam bagian atau macam-macam solat bagi orang men itu dilarang, haram. Satu. Dua, orang men itu dilarang sujud syukur, tak boleh, dosa. Sebab bimakna solat. Sujud syukur tidak boleh. Sudah kami terangkan bagaimana sujud syukur, rukunnya apa, karena syaratnya sama. Biar saya tidak mundur lagi mengulang. Berikutnya yang dilarang sujud tilawah. Dia mendengar ayat-ayat perintah sujud, dilarang juga dia sujud. Berikutnya, perempuan yang dilarang
karena men ini adalah tawaf. Tawaf haram lagi mens. Kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Hakim meriwayatkan hadis, kata Nabi, at-tawafu bimanzilatis salati illa anna Allah subhanahu wa ta'ala qad ahalla fihi nutqa faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Kata Nabi, tawaf itu kayak solat, sepangkat dengan solat. Syarat-syaratnya sebagian besarnya kudu nutup aurat, kudu suci, termasuk ketika sholat dilarang, maka tawaf juga dilarang. Bedanya kalau tawaf itu boleh ngobrol, boleh ngomong, kalau sholat tak boleh. Andai boleh pun, kata Nabi, siapa yang ngomong kalau bisa tawaf yang bagus-bagus, zikirlah, rugi. Tawaf apa yang dilarang bagi orang men? Tiga-tiga tawaf, baik itu tawaf rukun kayak tawaf ifadah pada masalah haji, atau tawaf umrah pada masalah umrah, ataupun tawaf wajib kayak tawaf wada', ataupun tawaf sunnah kayak semisal tawaf qudum. Ini semuanya, baik tawaf wajib maupun tawaf rukun maupun tawaf sunnat, bagi orang mens dilarang. Bagi mens tidak boleh dia tawaf, tidak boleh. Terus apalagi yang dilarang? Megang Quran. Di dalam surat Al-Waqiah Allah jelaskan, la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Lagi hadas kecil aja enggak punya wudu tak boleh pegang, apalagi lah hadas besar, enggak boleh dia pegang Quran, haram. Terus apalagi yang dilarang? Membawa Quran. Lagi nyentuh doang, nempel doang, enggak bawa, dilarang. Apalagi lah dia teng-teng-teng-teng, itu dilarang. Perempuan mens bawa Quran. Terus mana lagi yang dilarang? Membaca Al-Quran, haram. Lagi men membaca Al-Quran dengan niatan Al-Quran, tidak boleh lagi men baca Quran kecuali doa-doa dari Al-Quran boleh. Doa makan baca bismillah, habis makan baca alhamdulillah, silakan. Ada yang meninggal, innalillahi, bukan baca Quran, baca doa. Mau bepergian, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, bismillahi majariha wa mursa, silakan. Mau tidur, dia baca kulhu 3 kali, falak sekali, anas sekali, doa mau tidur biar selamat, tak mengapa. Doa, tidak mengapa. Tapi baca Al-Quran haram. Kita ngajar TPA Quran, ya jangan Quran lah, ganti apa kan materinya.
Kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Kata Nabi, jangan baca orang junub, orang haid sedikit pun dari Al-Quran. Kalau Quran tak boleh, mens haram hukumnya. Cuman bagaimana bagi perempuan yang hafal Quran, mennya lama, sampailah 15 hari begitu, kan lama. Tidak baca-baca Quran dia 15 hari. Bisa hilang. Tidak ada dosa yang paling besar, kata Nabi, yang dilakukan oleh manusia sesudah syirik, kecuali Quran yang dia hafal lalu hilang lagi. Itu gede dosanya. Maka saudara, bagaimana kasus perempuan ini yang hafal Quran ini? Ada pindah madhab sajalah. Dalam madhab Dawud Dhahiri kuat Dawud Dhahiri, tapi di luar madhab 4 tidak apa-apa dia. Sebab akhafud dororen, daripada Qurannya hilang lalu kemudian dosa besar, baca aja. Kalau kemudian dia ngapal, yang ngapal Quran, enggak apa-apa. Dalam Dawud Dhahiri lagi main baca Quran, enggak apa-apa. Ibnul Mundir madhabnya juga boleh, tapi di luar madhab 4 enggak apa-apa itu diambil. Sebab ada kaidah fikih, idza ta'aradul mafsadatani ru'iyya akhafuhuma mafsadatan. Bila ada dua hal negatif, ambil yang paling dikit kenegatifannya. Kalau dia Quran hilang dosa, baca Quran juga dosa, repot juga dia. Mana yang lebih berat? Dah, baca aja. Bagi yang mennya lama, tapi kalau mennya 3 hari bersih, tidak usah. Ini keluar dari madhab 4. Ada 4 semuanya tak kasih, haram baca Quran. Kemudian yang dilarang orang men, diam di masjid. Di masjid, al-muqsu fil masjid, diam di masjid itu haram bagi orang men. Pakai softtek 7 mau berapa kek, tetap dilarang. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Imam Ibnu Khuzaimah tuliskan di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud. Kata Nabi, la uhillul masjida li junubin wala li haid. Aku tidak izinkan perempuan yang mens, orang junub, perempuan yang mens tinggal di masjid. Tidak, diam di masjid tidak boleh. Ada orang ngakalin hukum, lah udah tutup softtek. Zaman Nabi tidak ada softtek, sekarang ada softtek, jadi ndak bakalan netes, ndak. Jadi boleh. Ini namanya disebut ngakal-ngakalin hukum. Lagi orang yang habis tidur sama bini lalu diam di masjid, haram. Yang udah pasti 1000% kagak ada yang netes, dosa. Apalagi lah dia yang walaupun softtek 7 bisa netes. Orang junub habis kelonan kita sama bini, diam di masjid, enggak boleh. Orang haid udah softtek boleh, kacau.
Ini keliru. Haram. Haram diam di masjid. Mana lagi yang dilarang? Lewat di masjid. Lewat. Cuman kalau lewat ini syaratnya tidak mutlak. Kalau khawatir netes. Kalau khawatir netes, waktu lewat itu dosa lewat. Tapi kalau tidak khawatir netes lewat, kalau kita contohnya sulit lewat di masjid itu. Kalau Masjidil Haram enak, Masjid Nabawi enak, masjid seluruh penjuru jalan. Rumah kita sini, mertua kita sono, samping sono masjid. Kalau muterin jalan jauh banget. Tenteng sendal lewat masjid, tak apa. Yang penting jangan netes, jangan khawatir netes. Kalau lewat, kalau diem harga mati. Mau netes mau tidak dosa. Tapi kalau lewat, kalau khawatir netes haram. Kalau tidak khawatir netes tidak haram. Kalau lewat, illa abiri sabilin. Itu begitu. Kemudian mana lagi yang diharamkan? Yaitu puasa. Puasa. Kata Siti Aisyah sebagaimana dalam Bukhari Muslim, kunna nu'maru biqada'is shaumi la biqada'is shalah. Kami perempuan yang mens diperintahkan oleh Nabi kalau udah suci untuk mengqada puasa, berarti haram waktu puasanya. Cuman kalau sholat tidak perlu diqada. Begitu. Itu haram. Ini yang haram dengan sebab junub. Haram juga bagi orang yang min. Tambahannya, mana tambahannya? Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati wa mubasyaratu ma baina surrati wa rukbati. Di luar itu masih ada yang haram. Di antaranya bersentuhan kulit antara pusar dan lutut. Enggak boleh. Kalau lagi mens enggak boleh pusar dan sampai lutut, ini dilarang. Enggak boleh. Mens itu darah. Darah itu warnanya merah. Merah itu tanda berhenti. Berhenti udah. Antara pusar dan lutut tidak boleh. Haram. Jangan. Dari lutut ke bawah enggak apa-apa. Pakai jempol kaki bininya boleh. Diinjak sama kaki bininya boleh. Begitu. Tapi ini jangan. Ke atas boleh. Tapi bawah tidak boleh. Dalilnya dari mana? Di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud riwayatkan hadis. Nabi pernah ditanya sahabatnya, Nabi, kalau bini lagi men, mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Maklumlah bini satu. Kalau bini satu tuh bininya men, lakinya ikut men. Begitu. Men juga dia. Maka mana yang boleh? Kata Nabi, laka ma fauqal izan. Boleh bagimu dari pusar ke atas. Pusar ke bawah sampai lutut jangan. Tidak boleh. Pakai paha dijepit. Tidak boleh. Lagi juga main di pinggir jurang. Ngeri. Khawatir
Hah? Iya, kejeblos katanya bahasa Ciledugnya. Enggak, itu pinggir jurang masalahnya. Man hama haulal hima yushiku an yaqa'a fi. Siapa orang yang main di tanah larangan raja, hampir-hampir nyebur juga. Jadi jangan, antara pusar dan lutut tidak boleh, selebihnya boleh. Mau pakai dadanya, mau pakai tangannya, terserah. Kalau bininya lagi main, udah pakai tangan aja, enggak apa-apa. Tangan bininya, tangan diri dosa, boleh. Bininya lagi main, haram hukum antara pusar dan lutut. Kalau bersetubuh, apalagi itu justru pusatnya, pinggirannya aja, apalagi dia pusatnya. Nggak boleh lagi main, haram. Imam Ghazali tulis di dalam Ihya Ulumuddin juga ada. Kata Imam Ghazali, menyetubuhi bini lagi mens menyebabkan banyak penyakit pada bini, pada anak. Seringkali ada anak idiot, itu penyebab terbesar lagi men tidurin. Jangan lagi men, jangan. Udah, kalau bini men puasa aja, puasa. Kalau puasa nggak ingat begitu, ingatnya apa? Makanan, iya, maghrib ini. Jadi otaknya udah gitu aja. Sama perut deh perih, maghrib kelapa muda. Udah begitu aja. Haram lagi. Di samping itu, sunat di dalam mazhab Syafi'i itu, kalau orang lagi bersetubuh, sunat bayar kifarat. Ada dua kifaratnya. Kalau lagi deras darahnya, masih di awal-awal mens, bayar kafaratnya 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 4 gram emas. Segeramnya berapa ya? 1 juta. 4 juta. Kayaknya di Cianjur cukup kayaknya. 4 juta. Jangan lagi men. 4 juta 1 dinar. Kalau sudah mau mampet, mau di akhir, 1/2 dinar kafaratnya 2 juta. Bayar kafarat. Dalam mazhab Malik wajib bayar kafaratnya itu. Dalam mazhab Malik wajib. Tapi dalam mazhab kita, Imam Syafi'i radhiyallahu an, itu sunat aja. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, juga Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'a ar-rajulu ahlah wa hiya haid, kata Nabi, in kana daman ahmar falyatasaddaq bi dinarin wa in kana daman asfar falyatasaddaq binisfihi. Bila mana suami menyetubuhi istrinya sedang men, bila lagi darahnya merah, mananya keras, masih awal-awal men, 1 dinar kafaratnya. Kalau udah kuning, maknanya udah mau habis, 1/2 dinar. Daripada bayar 1 dinar,
Kata Ustadz Habib ke Cianjur aja 4 juta. Berapa? Tuh 1,5 tuh udah yang tahu tuh. Cukup. Haram. Di samping anaknya idiot. Tuh yang idiot-idiot itu diingat-ingat. Itu begitu penyebabnya yang terbesar. Lagi men, udah tahu lagi men, hajar aja, banjir, jangan dicatat. Tapi dalam mazhab Malik wajib sedekahnya, kafarat. Kita sunat. Orang bini sendiri penyebabnya karena minnya, begitu. Denda dosa. Jangan kalau lagi men, ingat-ingat kalau lagi men dendanya berapa? 4 juta, kan gede juga. Nggak usah, puasa aja. Qil tu min siyagit tamrid lafdhu qila, dalam istilah madhab Syafi'i, seperti As-Sayyid Ahmad bin Alwi As-Saggaf di dalam kitab Sab'atu Kutubin Mufidah jelaskan dalam terminologi madhab Syafi'i, bila ditemukan dalam kitab-kitab Syafi'i ada tulisan qila tuh konon, itu redaksi hukum yang ada dhaif. Hukum yang ada dhaif. Ada pendapat la yahrumu ghairul wat'i, kalau pusar ke sampai lutut, ada ulama bilang boleh, yang penting jangan puserannya, jangan kubangannya. Selain bersetubuh boleh, ada tuh pendapatnya, boleh, ada pendapatnya, ada ulamanya. Paha boleh, tapi ingat jangan sampai nyebur. Kalau mau nyebur loncat boleh, ada tuh. Bagi orang yang nggak nahan-nahan, pakai dah, ada ulamanya. Yang penting jangan sampai cebur, itu aja. Pinggirannya nggak apa-apa, ada pendapatnya. Dan pendapat ini oleh Imam Nawawi tuliskan di dalam kitab Tahqiq, kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Nawawi. Nama aslinya Yahya bin Syaraf. Kalau Imam Nawawi itu Mekah, dari Damaskus. Kalau Syekh Nawawi, itu di Tenara, Banten dia, Indonesia. Syekh Nawawi. Kalau ini Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijriah. Kata Imam Nawawi, iya, di kitab Tahqiq, enggak apa-apa. Kalau pinggirannya, yang penting jangan bersetubuh. Paha boleh, ada tuh pendapatnya. Cuman kila, konon, yang namanya konon kan kurang jelas ya, gitu. Jangan dah, takut nyebur, repot. Dari mana? Ada hadis riwayat Imam Muslim. Nabi ditanya oleh sahabat, Nabi, isi lagi min yang boleh mana, yang kagak boleh mana? Dalam kitab Sahih Muslim Nabi jawab, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kerjain apa aja silakan, yang penting jangan bersetubuh. Maknanya paha boleh. Cuman dijawab oleh ulama, mafhumnya hadis ini
Isna'u kulla syai'in, kerjain apa aja lagi men boleh. Itu namanya umum. Cuman am mukhassas, am yang ditaksis. Karena ada hadis yang lain, laka ma fauqal izar, yang boleh dari pusar ke atas. Artinya di luar bersetubuh masih ada larangan, yaitu bersentuhan kulit antara pusar dan lutut. Itu begitu. Kenapa bersentuhan kulit ini dilarang antara pusar dan lutut? Sebab itu bisa bersetubuh. Oh dah yang bakal jadi bahaya-bahaya. Jangan dah. Jangan. Nggak usah. Begitu. Inilah yang dilarang karena dia mens. Yang nggak ditulis oleh Fathul Muin satu lagi, ditalak. Haram perempuan yang mens dicerai oleh suaminya. Cerainya jadi, tapi dosa. Nanti di depan pada ahwalus syakhsiyah, hukum perdata Islamnya nanti di depan. Ini masih hukum ibadah. Nanti dijelaskan tolak bid'i namanya. Tolak bid'ah, tolak haram, yaitu mencerai istri dalam keadaan mens, dosa. Kalau tahu lagi mens dicerai, dosa. Tak boleh. Tapi cerainya jadi. Dosa ini karena memperlambat masa iddah. Karena mestinya 3 kali sucian bisa menjadi 4 kali. Karena enggak dianggap men ini. Jadi lama dia mau boleh nikah laginya. Kecuali tidak dosa ditolak ini kalau permintaan si istri. Berarti dia sanggup dengan resiko lama. Itu begitu. Kayak dia minta khulu', itu begitu. Kemudian wa idan qata'a damuha, bila mana si perempuan yang men ini udah bersih, sudah enggak ada lagi darah yang menetes, belum mandi, adakah yang boleh dilakukan dari yang dilarang itu? Adakah yang tidak boleh terus? Larangan ini sampai kapan? Ada yang sampai dia mandi, ada yang sampai sebelum mandi tapi udah mampet. Maka di sini dijelaskan, wa idan qata'a damuha, bila darah men itu telah putus, yakni udah mampet hendak keluar lagi, dan sebelum mandi, ada yang dibolehkan oleh agama. Apa itu? Puasa boleh. Puasa artinya udah suci sebelum maghrib, sebelum maghrib, sebelum subuh, tapi belum mandi nih, iya puasa aja boleh. Puasa dalam keadaan suci, tidak men tapi belum mandi boleh. Sebab orang yang junub aja puasa boleh, belum mandi junub sama. Sebab larangan puasa itu, sebab haramnya karena semata-mata men, bukan sampai mandi. Artinya bila men itu udah habis, ya boleh dia puasa, boleh. Kalau tidak boleh, nanti orang junub juga haram. Begitu juga boleh ditalak. Belum mandi nih, udah bersih, boleh talak oleh lakinya, enggak haram. Sebab haramnya ditalak itu memperlambat masa iddah karena dia men. Sekarang udah enggak men, udah suci, enggak ngomong mandi apa belum, itu urusan lain. Boleh. Mana lagi? Wudu boleh.
Wudhu, dia wudhu belum mandi, nggak apa-apa, boleh. Cuman pertanyaannya kalau disetubuhi bagaimana? Biar 2 in 1, sekali mandi untuk 2. Jadi mandi men juga, mandi itu juga. Lah udah bersih mah biar sekalian mandinya. Udah tidur dulu. Ada aja orang yang model begitu. Ini siapa ini? Tuh. Lawat pun tidak boleh disetubuhi. Kalau bersetubuh nggak boleh. Qur'annya fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kamu dekati sampai suci. Fa idza tatahharna, apabila udah suci dan udah mandi, fatuhunna, boleh disetubuhi. Kalau udah mandi, kalau belum enggak boleh. Cuman kalau bersetubuh ini khilaf, ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah, ya boleh aja. Nih Imam Madhab Syafi'i aja biar nggak keluar. Khilafan lima bahasahul alama al-jalalu suyuti. Berbeda dengan pemikiran Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama yang meninggal tahun 911 Hijriah, yang umur 5 tahun hafal Quran 30 juz dan karya kitabnya 600 lebih. Salah satunya Tafsir Jalalain, Tafsir Durrul Mansur. Banyak Imam Suyuti ini karyanya. Imam Suyuti bilang, bila mana perempuan itu udah suci, kata Imam Suyuti ini pendapatnya, udah suci, tapi sucinya sesudah 10 hari. Artinya mennya 10 hari itu suci, kan 15 paling lamanya. Nah, kalau udah masuk di 10 hari, artinya sucinya nih, maka menurut Imam Suyuti boleh disetubuhi walaupun belum mandi, asal udah lewat 10 hari. Artinya mennya sampai 10 hari. Itu kalau udah bersih, walaupun belum mandi boleh. Ini berbicara wala taqrabuhunna hatta yathurna. Itu masalahnya ada yang baca qiraat yutahhirna bacanya. Gitu. Kalau kita faidah tatahharna ini yang menjadi dasar dalam babnya itu. Jadi intinya kalau disetubuhi ada pendapat belum mandi udah bersih, sekaligus saja mandinya untuk 2, sekali mandi untuk itu juga, untuk begitu juga, enggak apa-apa kata Imam Suyuti. Tapi bahasa itu dhaif pendapatnya. Yang muktamad dalam mazhab tetap haram, karena Qur'annya fa idza tatahharna, maknanya apabila telah suci dan telah mandi, faktu, maka boleh disetubuhi lagi, boleh. Jadi inilah hal-hal yang haram dengan sebab mens. Di luar ini boleh semuanya, apanya boleh. Makan dia boleh, baca tasbih, subhanallah, hamdihi, baca sholawat, banyak. Nah, ini doang yang dilarang bagi perempuan yang mens. Bahasa Fathul Muin singkat. Yang dilarang sebab men 3. Pertama, apa saja yang dilarang bagi orang junub, itu banyak tuh udah. Isi pertamanya
Kedua, bersetubuh tulisannya, padahal isinya banyak. Talak dah yang gak ditulis. Ini saja daripada kajian kita malam hari ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin dulu ingin tanya permasalahan haid yang dibahas di minggu kemarin, masalah wa aqaluhu yawmun wa lailatun wa aktsaruhu khamsatan asyara yawman. Kalau memang satu hari satu malam itu dia habis setelah 24 jam keluar, berarti haidnya selesai, bisa dikatakan itu haid. Kalau 15 hari yang terbanyak, kalau sampai 1 kali 24 jam, kemarin kata guru itu tidak termasuk haid. Mohon penjelasannya bagaimana cara menghitung jam keluar haid tersebut dulu. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya mudah. Perempuan yang lebih tahu. Berasa dia men itu berasa. Kalau dia keluar men, dia berasa. Maka dalam sehari dia keluar berapa? Dalam sehari. Begitu. Kalau kemudian biasanya sih jarang yang darah itu kemudian tidak mencapai 24 jam. Intinya patokannya di angka 24 jam. 24 jam ini kalau dikredit bisa seminggu, bisa 15 hari. Kalau dipercepat cash sehari semalam, 24 jam. Kurang dari 24 jam yang sehari semalam ini darah penyakit. Begitu juga yang 15 hari itu. Kalau total darahnya itu tidak mencapai 24 jam, itu darah penyakit. Bagaimana menghitungnya? Lah dia dihitung aja sama dia yang men. Hari ini berapa jam dia keluar darah? Besok berapa jam dia keluar darah? Besok berapa jam dia keluar darah? Inilah di antara hal yang paling penting dari kajian ini. Wajib atas perempuan muslim untuk belajar masalah urusan haid, nifas, dan istihadah. Wajib hukumnya dia belajar. Cara dia belajarnya, pertama dari lakinya. Kalau ada lakinya dan lakinya siap ngajarin, maka dia enggak keluar rumah. Lakinya yang keluar nyari, ajarin sama bininya. Tapi bila lakinya enggak ngajarin, wajib dia keluar rumah nyari majlis taklim yang menerangkan tentang haid, nifas, dan istihadah. Wajib dia belajar keluar. Kalau lakinya enggak ngajarin, dia ngelarang keluar, lakinya dosa dan masuk neraka. Dia wajib keluar, wajib ngaji. Yajibu 'alal muslimati al-balighati ta'allumu ma yata'allaqu bil haidi wan nifasi wal istihadati was safaru ilaihi. Wajib pergi kecuali lakinya ngajarin, terangin yang ini, maka dihitunglah media. Umpama sehari 2 jam. Kalau dia 2 jam kali 15 udah 30, sehari semalam udah lewat. Itu udah pasti men. Lagi 24 jam men, apalagi lebih. Kebanyakan lebih. Sedikit yang orang kena penyakit. Biasanya yang mulai acak-acakan itu bila habis minum obat atau pakai obat penahan men itu, baru bakal dia nggak teratur. Ini yang bakal jadi repot di dia. Begitu. Maka harus diatur. Apakah dia mutamayyizah, apakah dia mubtadi'ah, apakah dia mutahayyirah. Ini panjang. Jadi dia dihitung saja sama dia. Ketika dia men lewat dari sehari, dilihat aja. Kalau lewat dari sehari semalam, kalau lewat kok besok keluar. Jadi ketahuan kalau dia mennya cepat, itu berasa ada yang keluar di vaginanya. Ini 24 jam. Jarang nih perempuan ini cukup subur biasanya kayak model begini nih. Seringkali seminggu 4 hari bersih,
5 hari bersih itu normal tuh, kebanyakan tuh begitu. Kemudian paling lama ya 15 hari paling lama. Jadi tinggal dihitung saja sehari berapa dia keluar darah. Dia harus open sama dirinya, jangan nyantai-nyantai. Ketahuan kok sama dia, ketahuan, berasa kalau ada yang keluar, berasa. Kurang lebih demikian. Wallah a'lam. Ada lagi? Baik, Di sini. boleh. Boleh Pak. Pertanyaan singkat pada. Waalaikumsalam. Iya Pak. Iya. Yang menjadi pertanyaan, kita ketahui kan Al-Quran itu turunnya bertahap, baik ayat-ayat Makkiyah maupun ayat-ayat Madaniyah. Dan pada ayat-ayat Makkiyah, perhatikan itu sudah 13 tahun. Kemungkinan apakah wahyu yang disampaikan oleh Nabi Allah telah diajarkan kepada istrinya Siti Khadijah dalam keadaan haid. Begitupun juga pada masa Madinah, ia mengajarkan atau menyuruh menuliskan isi wahyu kepada Siti Aisyah. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah yang dibahas di sini adalah mushaf atau baca. Kita ketahui kan, mushaf itu baru ada setelah Khalifah Utsman. Jadi lembaran-lembaran pastikan di dalam sebelumnya, sebelum adanya Utsmaniyah, banyak yang menulis, baik di berupa atau yang namanya lain-lainnya, itu pastikan Al-Quran. Yang tidak boleh bacaannya atau menyentuh mushaf. Iya, bagi orang mens itu dilarang tadi, baca dilarang, menyentuh juga dilarang. Apakah Quran itu bentuknya pada mushaf seperti di zaman Sayyidina Utsman? Apakah dulu masih batu-batuan? Itu namanya ada tulisan Quran. Itu dilarang. Tidak boleh dia membaca. Kata Nabi, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Tidak boleh baca orang yang junub, orang yang haid sedikit pun Al-Quran. Nabi. Maka para sahabat itu udah pada tahu semuanya. Mereka itu khairul qurun. Apa yang menjadi wahyu itu langsung. Makanya Nabi ajarin. Siti Aisyah aja 1210 hadis di luar kepala. Itu yang dia dari Nabi. Itu Siti Aisyah. Luar biasa kalau kita membaca tentang sejarah sahabat Nabi. Bahkan, teman saya lupa nih ulamanya, sampai dia jalan 15 hari jalan kaki demi mencari satu hadis Nabi tentang hukum. Itu dijalanin oleh mereka para sahabat. Saking pedulinya sama hukum. Kayak begitu para sahabat. Jadi Nabi itu telaten. Jangankan yang kayak begitu Nabi berbicara sahabat masalah men, yang hukum yang begitu besar, yang kecil Nabi, cara makan, sampai potong kuku sama Nabi. Nih kalau potong kuku telunjuk dulu, jari tengah, telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, kelingking kiri, kelingking kanan, kelingking kiri, jari manis kiri. Ini aja keburu sama Rasulullah. Ini betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan segalanya. Apa aja, hantar cebok nongkrongnya bagaimana. Inilah ulama-ulama ini nolongin kita menyampaikan itu. Cuman kalau kita harus urut satu persatu, nanti enggak bakal ketemu hukum yang begitu banyak ini. Karena kita harus mengurut satu sejarah daripada munculnya itu hukum yang ini. Kita harus urai satu persatu.
dan itu nanti ngaji nggak kelar-kelar pada poin, sementara kita waktunya makan, bukan waktunya meneliti untuk ke sana. Oleh karena itu ketika ditanya apakah Nabi ajarkan, diajarkan. Malah para sahabat itu luar biasa. Aisyah lah salah satu hikmahnya kenapa Nabi nikahin Siti Aisyah umur 7 tahun, bocah. Tapi ini bocah Arab, beda dengan bocah kita, bongsor orang Arab, gede, dinikah oleh Nabi. Ini ada rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Aisyah bocah yang dikawinin oleh Nabi? Karena enak untuk nanya hukum ama bocah dibanding bini Nabi yang tua-tua, sungkan kita. Maka perempuan Madinah enak, bahasa gampangnya, Neng, tolong tanyain ama laki lu, ini nyai ini begini. Dia nanya ama lakinya, Bang, Neng, kalau bini Nabi ini tua semuanya, ama bunyai kagak berani, dia akan kesulitan. Ini rahasia besar kenapa Sayyidatuna Aisyah masih kecil dinikah oleh Nabi, sehingga pergaulan tentang segala macam ketemu kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hebatnya daripada aturan Allah ini. Maka semuanya diajarkan, dan tentu bertahap ilmu itu. Kalau sekaligus nggak bisa. Kayak kita ngaji nih, kalau mau ditamatin malam ini kan puyeng. Yang tadi aja kita udah lupa tuh, cuman 8 yang diingat, padahal bukan 8, yang 8 dengan sebab junub. Di luar itu masih banyak. Karena yang poin pertama, apa yang haram dengan sebab junub itu haram, baru itu 8. Di luar itu masih banyak. Oleh karena itu bertahap ini adalah ajaran di antara ajaran Islam supaya kita mudah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat, sampailah men harus bagaimana. Kalau habis men kita harus dikasih minyak vaginanya, kasih misik, lengkap sekali bah. Ditanya ini tentang men ini oleh para sahabat, maka ulama menyampaikan haram, wajib bagi perempuan muslim belajar yang berkenaan dengan kewanitaannya tentang men, nifas, istihadah, sampai wajib keluar rumah kecuali suaminya ngajarin atau suaminya siap keluar dan bakal menyampaikan kepada bininya, baru dia di rumah. Kalau enggak, suaminya larang, suaminya yang berdosa. Jadi bertahap, tapi semuanya diajarkan oleh Nabi. Haram termasuk yang tadi, mau baca, mau pegang Quran, pegang mushaf, mau bentuknya apa ke mushafnya, seperti masih di pelapa kurma, masih di batu-batuan. Ini teknis, prinsipnya pegang Al-Quran haram. Quran bilang pada surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun, tak boleh pegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Ada yang bilang tidak boleh memegang Al-Quran kecuali malaikat yang suci. Ini namanya tafsir keliru. Kalau malaikat yang suci berarti ada malaikat yang tidak suci, rusak akidahnya dia. Oleh karena itu lagi orang junub saja dilarang dia pegang. Yang lagi orang yang berhadas kecil nggak punya wudu dilarang pegang Quran, apalagi lah hadas besar. Kurang lebih itu yang kita bisa jawab. Wallahu a'lam. Iya baik. Iya boleh. Kasihan. Ini masalah untuk head men itu, kalau seandainya kan sekarang ada KB ya, itu kan dengan adanya KB itu ada penahannya itu. Jadi kadang-kadang sampai 3 bulan nggak men, lantas men sampai sebulan lebih. Itu untuk perhitungan bagaimana? Ya, jadi perhitungannya nanti bakal dia harus ingetin saja oleh dia dengan dia KB itu. Berbicara KB kan enggak apa-apa. KB
Bahkan kata orang Jawa juga emang kudu masuk KB. Kalau masuk setengah kagak enak. Emang begitu? KB. Ini boleh saja dia minum obat. Yajuzu lil mar'ati syurbud dawa alladhi yamna'ul haid. Boleh saja perempuan itu minum obat yang bisa menahan haid. Enggak mengapa. Cuma habis itu dia bakal ngacak itu aja. Maka diingat-ingat biasanya men tanggal 1 bakal berubah itu. Kalau 3 bulan ndak men, ya kan bagus dia sholat melulu. Begitu. Nah ketika men sama aja rumusannya itu. Minimal sehari semalam, maksimal 15 hari, umumnya 6 hari atau 7 hari. Itu. Dalam jangka sebulan men itu diambil 15 harinya aja. Bukan begitu, bukan. Jadi ketika dia datang kita diomongin di mennya aja. Berapa hari dia men, begitu. Berapa hari dia men? Kan tadi dibilang contoh. Contohnya 3 bulan gak men-men. Ya gak apa-apa. Lah kan sekarang men. Lah men ini berapa hari mennya? Nah, tergantung dia. Apa minimal, apa maksimal, apa umum. Tergantung dia mennya. Iya. Sebelum minum obat itu. Bukan. Sejak dia sekarang men aja nih. Ini umpamanya begini, abang jadi perempuan biar gampang. Iya, biar gampang nih. Biasanya sampai 1 bulan itu masih keluar darah aja. Oh, karena itu namanya yang ditanya istihadah oleh abang. Yang ditanya adalah istihadah. Jadi bila maksimal men itu 15 hari, maka sesudah 15 hari masih keluar darah, ini namanya penyakit. Itulah salah satunya karena tadinya habis dibendung. Begitu. Jadi akhirnya darahnya banyak keluar tapi tetap dibatasi pada 15 hari. Selewat dari 15 hari ini dia wajib sholat, dia wajib puasa, dan lakinya boleh nidurin dia. Udah 15 hari itu banjir, ya urusan dia dah. Masalah banjirnya boleh dia, boleh ditidurin. Udah 15 hari ini. Nah diaturlah dia sholatnya. Bagaimana untuk sholatnya dia? Sebagaimana pertemuan yang lalu dijelaskan, dia masuk kamar mandi, dia bersihin, lalu tutup sopte, dia langsung wudhu. Habis wudhu tak boleh ngobrol, langsung sholat. Itulah diantara aturan bila dia lewat 15 hari. Begitu. Itu umumnya memang begitu. Mendingan ndak usah begitu. Tapi kalau KB emang begitu, kudu masuk KB. Kalau setengah enggak enak. Wallahu a'lam. Sudah ya? Iya baik. Kita baca Fatihah.